Shalom Tiberias. Tepuk tangan yang dahsyat buat kasihnya Tuhan Yesus. Kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau bersyukur dan kita mau terus mengandalkan Tuhan di tengah situasi global yang tidak menentu. Untuk kita mau terus sama-sama percaya bahwa penyertaan Tuhan pasti sempurna di tengah setiap persoalan Bapak, Ibu, dan saya. Sama-sama kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa di pagi hari ini. Bapak, Ibu, sejenak boleh berdoa sama Tuhan Yesus, mengucap syukur buat anugerahnya bagi Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan Yesus, kami ada sampai hari ini, kami mau katakan semuanya karena anugerah Tuhan. Dan kami bersyukur anugerah Tuhan yang melayakkan setiap kami, anugerah Tuhan yang memampukan kami terus, kami boleh hidup di dalam kekudusan, di dalam ketaatan. Terima kasih buat pelayanan yang Tuhan percayakan bagi setiap kami, buat keluarga yang Tuhan beri bagi setiap kami, buat pekerjaan yang Tuhan beri, buat usaha yang Tuhan beri, buat setiap studi yang Tuhan beri bagi setiap kami. Kami bersyukur buat semuanya itu Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau datang untuk kami boleh mengingat setiap kasih, setiap kebaikan Tuhan. Bahwa Tuhan begitu mengasihi setiap kami. Bahwa Tuhan begitu mengampuni setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kekudusan-Mu yang melingkupi setiap kehidupan kami. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu menjadi jaminan bagi setiap kami bahwa Tuhan setia bagi setiap kehidupan kami. Tidak lupa kami ucap berkat buat gereja kami, Gereja Tiberias. Tuhan terus pakai gereja kami lebih dahsyat lagi untuk memberitakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan juga kami ucap berkat buat gembala kami, Ibu Pendeta Darneti Pariaji. Terus Tuhan pakai lebih dahsyat lagi bersama keluarganya melayani. Ada tanda, ada kuasa Tuhan. Kami juga mengucap syukur buat program Gereja Tiberias itu Retret Pasutri yang telah berlangsung dengan baik. Kami doa Tuhan Yesus agar setiap jiwa, agar setiap pasangan suami istri yang boleh hadir, mereka semua diberkati, diubahkan Tuhan, terima pemulihan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini, dan kami percaya ketika hadirat-Mu ada di tempat ini, setiap kuasa intimidasi iblis, setiap tipu daya muslihat iblis, kami tolak, kami patahkan, tidak berkuasa atas setiap kehidupan kami. Damai sejahtera Tuhan melingkupi setiap kehidupan umat-Mu. Dalam satu nama yang dahsyat, nama yang ajaib, nama yang menyertai setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang disayang Tuhan dengan iman, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kalau Tuhan kami yang berjanji, kalau Tuhan kami yang menyertai setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus.
Kawal aku yang setia. Buat Tuhan Yesus yang setia, kita boleh kasih tepuk tangan dengan hati menyembah. Sekalipun kami berjalan, ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu Tuhan, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat kami dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan, Tuhan hadir di sisiku. Hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Kami mau katakan tiada Tuhan, tiada Tuhan seperti kasih-Mu Tuhan Yesus. Seperti-Mu Yesus, Kawal aku yang setia. Mari bersama-sama dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami nyatakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Di sepanjang hidupku, untuk selamanya, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Dari dasar hati kami, ada Tuhan, kami menyatakan syukur kami Tuhan Yesus. Seperti-Mu Yesus, Kaulah aku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Mari bersyukur kesetiaan, buat kesetiaan Tuhan, buat penyertaan Tuhan. Di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada yang seperti-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Seperti-Mu Yesus, Kaulah aku yang setia. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kau setia Tuhan, ada Tuhan seperti-Mu. Mari bawa syukur Bapak Ibu pagi hari ini.
Mari ingat kebaikan Tuhan, mari ingat kesetiaan Tuhan. Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang menyertai kehidupan Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bangga kami punya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama dengan hati lembut, lebih lagi Bapak Ibu coba Tuhan. Mari sama-sama dengan hati lembut bawa syukur kita, katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh dalam setiap kehidupanku. Panjang hidup untuk selamat. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu sama-sama. Bukan setia melayani, mengasihi. Ini doa kami Tuhan Yesus pagi hari ini. Seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari lebih lagi. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Ku selamanya ku akan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Sekali lagi. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia.
Tiada yang seperti kasih-Mu Tuhan Yesus. Tiada Allah yang seperti kasih-Mu Tuhan Yesus. Boleh angkat tangan Bapak Ibu sama-sama di minggu yang pertama ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua yang Tuhan beri bagi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuatkan setiap hati kami Tuhan. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggal. Kembali panggil namanya, Yesus Tuhan. Yesus, pegang erat setiap tangan kami Tuhan. Di luar Tuhan kami bukan siapa-siapa. Kami gak lupa kebaikan Tuhan. Oh, tinggalkan aku, Engkau alasan selamat. Lebih dahsyat lagi yang bersyukur buat kasih-Nya. Panggil namanya dengan iman. Yesus, pegang ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan sampai boleh kasih sorak-sorai tepuk tangan. Lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Haleluya. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kami menyadari semua yang kami punya, semua yang kami miliki, semuanya berasal dari Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka kami gak mau lupa diri, kami bersyukur Tuhan terus memimpin, Tuhan terus menuntun, Roh Kudus terus membimbing setiap kehidupan kami serupa segambar dengan Tuhan Yesus. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Di luar Tuhan kami bukan siapa-siapa. Kami gak mampu tanpa Tuhan. Dan biar setiap kami Tuhan di akhir zaman ini, setiap keluarga, setiap jemaat Tuhan, bahkan yang single parent sekalipun, setiap anak-anak muda, Tuhan berkati, Tuhan lindungi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Hadirat-Mu menguatkan, menyegarkan jiwa setiap kami. Biar Tuhan yang semakin besar, Tuhan yang terus ditinggikan, Tuhan yang terus dipermuliakan dalam segala kehidupan kami. Segala pengagungan, pujian, syukur kami kembalikan bagi satu nama yang dahsyat. Nama yang terbukti berkorban bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang bersyukur, Gereja Tiberias dengan iman sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita bersuka cita pada hari ini, kita memuji menyembah Tuhan, amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Salam ke kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus baik, haleluya. Hey, haleluya. Bertepuk tangan buat Tuhan Yesus.
asal kau berdiri atas firman-Nya. Haleluya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Yang di depan ini, baik yang juga di rumah, mari sama-sama puji Tuhan. Haleluya. Pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Bukan pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Haleluya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Kusilah keluarga Tuhan, kita keluarga Tuhan, terjadi besar sekali. Semua saling mengasihi, menambahkan ku menjadi keluarganya Tuhan. Tangan buat Tuhan nyalakan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjadi besar sekali. Sama-sama. Semua saling mengasihi, menambahkan ku menjadi keluarganya Tuhan. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, haleluya, kita bersaudara. Saudara sukacita. Dalam Yesus, amin, ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Haleluya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Bersukacita di hadapan Tuhan. Come on. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul
semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua. Ayo, lebih semangat lagi. Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku dan saudariku, katakan ke kanan kirimu, dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bersuka, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Hidup kita hanya untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Ajarku berdiam Tuhan di hadapan-Mu pada hari ini. Haleluya. Hanya dekat padamu Tuhan. Kami rasakan sukacita, kami rasakan tenang. Haleluya. Bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ajarku berdiam Tuhan. Ajarku berdiam dekati hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi sekutu dalam damai yang sejati. Semuanya katakan, oh, ku nambah hatimu. Oh, inilah hidupku, hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku ragu akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasih-Mu, menceritakan kasih-Mu. Oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Hey. Sama-sama sekali lagi katakan ke Tuhan Yesus, ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Kami dapatkan hadir-Mu Tuhan. Oh, ku dapat hadir-Mu
Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Oh, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Oh, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Yuk, sekali lagi. Kita tepuk tangan bagi Dia buat Tuhan. Haleluya. Hanyalah untukmu, hanya untukmu Tuhan Yesus. Aku akan kebaikan-Mu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Oh, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Sekali lagi katakan, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, hidup kita punya Tuhan Yesus, hidup kita untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Wahai saudara, silakan duduk. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan sama-sama saksikan video highlight berikut ini. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita suka melihat pasangan suami istri yang telah lama menikah ya. Lama-kelamaan wajah dan sifatnya menjadi semakin mirip. Inilah yang diinginkan Tuhan bagi kita, agar kita bertumbuh semakin menyerupai Dia. Sehingga jika saatnya nanti Tuhan Yesus dapat melihat cerminan dirinya di dalam diri kita. Yesus adalah manusia yang paling bahagia, karena Yesus memberikan dirinya seutuhnya kepada Allah Bapa dan kepada manusia. Jadi kebahagiaan kita di dunia ini tergantung dari seberapa banyak kita berpegang dan meniru teladan Tuhan Yesus. Hanya di dalam Sang Kasih yaitu Yesus Kristus Tuhan ini kita menemukan kebahagiaan tanpa akhir. Kebahagiaan kita adalah persatuan dengan Tuhan. Kebahagiaan dicapai dengan memberikan diri kita kepada Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Yesus ada kebahagiaan yang abadi. Lewat pengorbanannya kita menerima kebahagiaan sejati. Dengan kerinduan akan mengenal Allah kita akan tahu dan menjadi sama dengan Yesus. Sehingga hati kita dipenuhi kemuliaan Allah. Kalau kita memiliki kasih kepada Tuhan dan sama kita akan bahagia. Memberikan diri dan memenuhi panggilan kita di dalam Tuhan merupakan kebahagiaan yang sejati. Kalau kita pelaku firman, kita akan bahagia. Karena Tuhan Yesus katakan siapa yang berbahagia? Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan, otomatis merenungkan firman Tuhan siang dan malamnya. Dan tekun melakukannya, artinya harus jadi pelaku firman. Kalau kita jadi pelaku firman Tuhan Yesus katakan kita pasti bahagia. Puji nama Tuhan. Video selanjutnya dari khotbah Ibu Gembala Sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darna Pariaji dapat Bapak Ibu Saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan tiba saatnya saya akan bacakan suara Gembala Sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darna Pariaji pada hari ini Minggu 1 Maret 2026 dengan tema bergerak ke arah kemajuan. Roh pertama doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati semua jemaat Tiberias selalu dalam lindungan Allah. Diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan. Yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberi kelegaan,
sesuai firman-Mu dalam Wahyu 6 ayat 6, dengan kuasa minyak dan anggur, tidak resesi dan tidak dirusakkan. Dijauhkan dari segala mara bahaya dan malapetaka. Apa yang kami perlukan Tuhan cukupi, dan apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Agar semua jemaat Tiberias diprogramkan akan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi kedua, untuk bergerak ke arah kemajuan yang pertama bertekad untuk maju. Keluaran 14 ayat 1-2, Keluaran 14 ayat 8-9, Efesus 6 ayat 10-18. Terkadang perjalanan hidup kita bahagia dan tenang, tetapi sementara waktu sesuatu yang tidak kita sadari sedang melawan kita. Tetapi yang pasti Tuhan Yesus ingin kita bahagia dan bersuka cita. Kita hadapi peperangan rohani bersama Tuhan Yesus. Allah ingin kita terus dan tetap memiliki pengharapan sekalipun masalah ada di sekeliling kita. Sebab saat kita bertekad untuk maju bersama Tuhan, pasti dan selalu akan ada terobosan. Yang kedua, lawan segala penghalang dan ketakutan. Keluaran 14 ayat 10-11 dan juga ayat 13. Terkadang dalam hidup ini kita mengalami masalah ada di mana-mana. Kita tidak bisa ke kiri atau ke kanan, atau kita tidak bisa berbalik. Masalah selalu ada dimanapun. Di saat kita merasa tidak berdaya dan terpuruk, mari ubah hal tersebut menjadi iman kepada Tuhan Yesus. Maka kita akan mampu melangkah maju. Lawan segala penghalang dan jangan takut. Berdirilah tetap, lihatlah keselamatan daripada Tuhan dan percaya selalu ada jalan keluar bersama Tuhan Yesus. Yang ketiga, percaya kepada janji Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7, Yohanes 16 ayat 33. Seringkali kita berpikir, apakah Allah peduli dengan masalah yang terjadi pada kita? Jawabannya adalah Tuhan peduli. Tuhan peduli kepada kita semua. Dalam apa yang kita alami, Allah telah berjanji kepada kita bahwa Allah lebih besar dari apapun yang akan kita hadapi. Sebagai orang percaya Tuhan Yesus, kita tidak boleh stagnan dalam perjalanan hidup kita. Percayalah Tuhan pasti membuat jalan keluar dari jalan buntu yang kita alami. Tuhan ingin kita percaya penuh pada janjinya. Sebab hanya Tuhan Yesus yang mampu membuat jalan keluar dari jalan buntu. Doa penutup Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Kau mendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami sungguh-sungguh hidup di dalam Kau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Roh Kudus selalu mengurapi kami, menuhi roh, jiwa dan tubuh kami, dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Demikian bacaan suara gembala silang kita pada pagi hari ini, yang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami telah datang memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kami, dulu, sekarang, sampai selamanya. Kami bersyukur Tuhan, lewat apa yang kami alami, lewat setiap pergumulan kami hari ini, iman kami semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Maka hari ini Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Biar hari ini ketika kami melangkah dengan iman. Biar ketika hari ini Tuhan, dimanapun posisi kami percaya bahwa kami berjalan bersama Tuhan. Tangan kami, Tuhan Yesus yang senantiasa pegang. Firman-Mu akan jadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi setiap jalan-jalan kami. Jadikan kami Tuhan, pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu yang taat dan setia. Baik, yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu
melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas sama-sama. Saudara kita bangkit berdiri saudara. Sambut kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu Tuhan, yang berdaulat. Amin. Haleluya, haleluya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari kita berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kita satu dalam doa, kami bersyukur Tuhan oleh karena kasih setiamu yang melingkupi hidup kami hari ini. Kami boleh berada sebagaimana kami ada. Kami masuk di minggu yang baru, di bulan yang baru. Kami dalam berkat perlindungan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk setiap kemurahan Tuhan yang kami boleh alami dalam hidup ini. Kami pegang janji Tuhan, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan di dalam hidup orang percaya. Lebih lagi kami buka hati kami hari ini untuk terima berkat firman Tuhan. Perbaharui hati kami, urapi kami Roh Kudus, agar kami pulang menjadi pelaku firman yang setia sampai di garis akhir. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur, iman, percaya. Semua yang disayang Tuhan sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi bagi nama Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, shalom. Lebih semangat Tiberias, shalom Tiberias. Apa kabarnya di minggu pertama hari ini saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus, siap diberkati firman Tuhan, amin. Siapa yang mengucap syukur boleh masuk beribadah di minggu pertama. Siapa yang percaya pulang beribadah ada berkat, kekuatan, mujizat baru, amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Sekali lagi kasih salam kanan kiri saudara dengan senyuman. Katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Sekitar saudara juga boleh, senang jumpa dengan saudara Bapak Ibu pagi hari ini. Ya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan di Gereja Nias, jemaat Tuhan di live streaming. Tuhan Yesus memelihara kita dan Tuhan Yesus menyediakan saudara dan saya sepanjang bulan yang baru, bulannya Maret ini, saudara dan saya dalam berkat kasih anugerah Tuhan, amin. Puji Tuhan. Siapa yang percaya masa depannya seindah pelangi? Amin, puji Tuhan. Masa depan saudara dan saya, hari depan saudara dan saya bersama dengan Tuhan, ada kekuatan, ada berkat, ada terang kemuliaan Tuhan, amin. Yuk sama-sama kita lihat Alkitab kita. Saudara yang bawa Alkitab kita buka bersama-sama Efesus pasalnya yang kelima, ayat 8 dan 9. Kita akan bersama-sama membacanya. 2 ayat saja, Efesus pasal 5, 8 dan 9. Saudara yang mau mencatat silahkan siapkan catatannya. Bersama-sama saya mengundang kita semua untuk baca 2 ayat pendek saja saudara. Yang sudah di sana katakan, aku pasti diberkati. Amin. Mari bersama-sama kita baca. 1, 2, iya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Amin. Firman Tuhan hari ini saya beri tema anak-anak terang. Katakan sama-sama, anak-anak terang.
Ya saudara dan saya kita adalah anak-anak kerajaan sorga. Semenjak saudara dan saya kita percaya Yesus, kita menerima Yesus, saudara dan saya hidupnya di dalam terang kemuliaan. Amin. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita lagi. Kita adalah anak-anak terang. Walaupun dunia yang kita tinggali hari-hari ini dikatakan dunia yang gelap. Itu juga sebabnya Paulus mengatakan saudara Bapak Ibu kepada jemaat di Efesus. Karena jemaat di Efesus ini adalah jemaat kota yang besar, kota yang majemuk. Ya konteks ayat ini saudara Bapak Ibu. Dan kota di mana ya pada saat itu saudara, kota Efesus adalah kota yang dipenuhi dengan kegelapan. Kegelapan apa? Di sana saudara pada saat itu ada kuil, sebuah kuil dewi yang sangat terkenal namanya Dewi Artemis. Pernah dengar Dewi Artemis? Dewi Artemis adalah dewi Yunani, dewi tentang kesuburan, dewi tentang apa saudara? Tentang kehidupan khususnya yaitu yang memberikan masa depan yang bagi orang yang mempercayai saudara ya. Masa depan yang indah, yang subur, yang makmur, yang baik. Maka saudara Bapak Ibu penyembahan berhala namanya saudara. Dan orang-orang yang ada di Efesus mereka terkecoh atau terpengaruh dengan budaya penyembahan berhala ini. Sehingga Paulus harus mengingatkan kepada mereka bahwa mereka memang dulu ada di dalam kegelapan. Tetapi ketika ada di dalam Yesus maka semua orang yang ada di dalam Tuhan seharusnya adalah anak-anak terang. Amin. Sama-sama katakan dengan saya anak-anak terang. Ya saudara dan saya kita adalah anak-anak kerajaan sorga gak pernah gelap. Kalau saudara cari di internet, di Google aja gitu saudara ya, udah kelihatan saudara ya. Sangat-sangat ya jelas saudara. Yang namanya hal kerajaan sorga atau gambaran kerajaan sorga itu sangat terang benderang. Ya lawannya kita tahu ya saudara, sebagaimana sorga itu kekal, terangnya kekal, neraka itu juga kekal saudara. Gelapnya itu juga kekal. Saudara dan saya hari ini kita diingatkan kembali. Walaupun di tengah dunia yang gelap, tapi engkau dan aku hidup sebagai terang. Amin. Ya saudara dan saya hari ini firman Tuhan mengingatkan kita di tengah-tengah ya kehidupan dunia semakin akhir zaman, ya kegelapan semakin nyata saudara. Ya setiap saudara dan saya kita bisa melihat tentang keadaan dunia ini. Ya bagaimana kejahatan di mana-mana, bagaimana yang namanya virus di mana-mana, perseteruan di mana-mana, yang namanya hal-hal yang tidak berkenan, ya yang dulu mungkin orang katakan dulu nggak pernah ya Pak, dulu nggak ada ya Pak, sekarang kok tiba-tiba ada ya, ya sekarang kok di mana-mana orang jahat, di mana-mana orang kayaknya ya sangat-sangat terbuka dengan yang namanya hal-hal yang jahat. Itulah saudara dan saya hari ini kita diingatkan kembali. Memang saudara waktunya berbeda. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus itu pada zaman ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu. Tapi hari ini saudara dan saya kita melihat bahwa konteks firman Tuhan tidak pernah berubah karena Allah kekal. Amin. Allah adalah Allah yang terang, Allah yang kekal. Allah membawa saudara dan saya pada terang kemuliaan Tuhan. Kita anak-anak terang, kita ada di tempat ini bukan kebetulan. Tapi percayalah setiap saudara dan saya kita menjadi terang karena Yesus ada di dalam hidup kita. Amin. Karena Roh Kudus ada di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga ketika Roh Kudus Allah ada di dalam hidupmu, keluargamu, keluargaku, maka keluargamu pasti diberkati sehat. Bisnismu pasti diberkati berhasil. Di mana ada terang, karirmu pasti diangkat naik. Saudara dan saya tidak kekurangan segala yang baik. Yang percaya boleh berikan kemuliaan tepuk tangan. Sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Ya saudara dan saya masuk di bulan yang baru. Ketika terang Allah ada pada saudara dan saya, engkau dan aku tidak perlu takut. Katakan amin. Ya saudara dan saya hari ini kita lihat firman Tuhan. Hidup di dalam terangnya Tuhan menurut konteks Alkitab itu berbicara tentang apa? Berbicara, saya catat di sini, berbicara tentang kekudusan, kebenaran, kehadiran Allah. Ya, sekali lagi saudara, bahwa hidup di dalam terangnya Tuhan di dalam konteks Alkitab berbicara tentang kekudusan, kebenaran, kehadiran Allah. Ya, sama-sama saudara dan saya hari ini kita akan melihat firman Tuhan, ya saudara, yang membawa saudara dan saya pada keselamatan. Amin. Sementara kegelapan itu bicara tentang apa? Ya, dosa, hidup tanpa Allah, ya saudara, orang tidak jelas ya arah kehidupannya, ketidaktahuan rohani. Ya Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa Tuhan mau saudara dan saya selamat. Amin.
Ya, orang-orang yang selamat harus hidup di dalam terang kemuliaan Tuhan. Ya, saudara, siapa yang mau hidupnya bersuka cita dalam Tuhan Yesus? Siapa yang mau sepanjang bulan baru berkatnya luar biasa dalam Tuhan? Oh, katakan amin. Sama-sama angkat tangan kanan saudara, sama-sama katakan dengan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, sepanjang bulan yang baru, hidupku diberkati berhasil, hidupku penuh kemuliaan Tuhan, hidupku berbahagia, sehat sempurna. Kalau saya hidup dalam terang Tuhan. Amin. Kita lihat sama-sama saudara Bapak Ibu, bagaimana anak-anak terang hidup seharusnya. Yang pertama, anak-anak terang harus hidup dalam kebenaran. Katakan sama-sama dengan saya, kebenaran Tuhan menyelamatkan saya. Yuk sama-sama kita lihat 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-7. Lalu nanti kita lompat ke ayatnya yang ke-9 saudara. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Amin. Ya, oleh darah Yesus, saudara dan saya, kita dikuduskan dari segala dosa. Kalau, ya saudara perhatikan saudara, ini janji Tuhan di kalimat yang terakhir. Darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Menyelamatkan saudara dan saya dari segala kehidupan yang lama. Ya, lalu kita naik ke atas saudara. Ya, janjinya di bagian yang bawah, di kalimat yang awal dikatakan, kalau kita hidup di dalam terang. Sama seperti Dia, artinya Tuhan Yesus ada di dalam terang. Amin. Jadi artinya saudara, secara sederhana hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya. Kalau kita mau berjalan dalam terang firman Tuhan, kalau saudara dan saya kita beri hati, rela hati. Katakan sama-sama, rela hati. Ya, rela hati. Untuk apa? Dituntun di dalam terang, percayalah. Saudara Bapak Ibu, Tuhan tahu yang terbaik bagi hidup saudara dan saya. Kalau kita beri hati kita rela untuk hidup dalam terang kebaikan Tuhan, kebenaran firman Tuhan, saya percaya Tuhan tidak tahan-tahan berkatnya. Tuhan tidak tahan-tahan kuasanya. Kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan. Ketika saudara dan saya, kita berbalik dari jalan yang salah, saudara dan saya melihat kesembuhan. Oleh darah Yesus, darah anaknya yang kudus, pekerjaanmu dibuat Tuhan berhasil. Apa yang hilang Tuhan kembalikan. Anak-anakmu diberkati, masa mudamu diberkati ketika engkau berjalan dalam terang kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya saudara pagi ini firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya sekali lagi bahwa kita sudah terima janji Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya pegang janji Tuhan. Ya saudara, janji Tuhan tidak akan terjadi, tidak akan kita alami kalau kita tidak meresponi apa yang Tuhan sudah janjikan kepada saudara dan saya. Sudah diberikan kepada saudara dan saya. Respon kita seperti apa? Yuk kita lihat ayatnya yang ke-11. Tetap di pasal yang sama, 1 Yohanes, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9. Yuk sama-sama kita baca boleh ya. 1, 2, iya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah apa? Setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Saudara, inilah respon hidup saudara dan saya sebagai anak-anak terang. Anak-anak terang tidak alergi bertobat. Anak-anak terang justru harus hidup dalam pertobatan. Katakan amin. Anak-anak terang tidak tahan-tahan, tidak tunda-tunda. Entar aja Pak Pendeta bertobatnya. Kalau Jumat Agung pas momennya. Jumat Agung Tuhan Yesus disalib, ada air mata nangis-nangis, di situ momen saya bertobat. Ya saudara Bapak Ibu, kita tidak tahu tentang hari esok. Kalau orang dunia bilang, ya saudara, umur gak ada yang tahu. Betul apa betul? Iya saudara dan saya kita tidak tahu tentang masa depan. Ya hari ini ketika engkau dan aku diberikan kesempatan, mari kita pergunakan kesempatan dengan bijaksana. Amin. Siapa yang mau mempergunakan hidupnya dengan bijaksana di dalam Tuhan? Oh haleluya. Saya percaya ketika saudara dan saya kita mempergunakan waktu kita sungguh-sungguh bijaksana di dalam Tuhan, saudara dan saya tidak akan menyesal di hari depan kita. Amin. Ya saudara, saya catat hidup di dalam terang berarti tidak menyembunyikan dosa. Ya
Yang kedua, tidak bermain dua muka. Ya saudara, nggak palsu saudara. Yang ketiga, hidup di dalam terang, berani hidup dalam integritas, kejujuran, kesetiaan, ketaatan di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Saudara dan saya, di dalam keluarga kita, di dalam pasangan suami istri, rumah tangga, keluarga. Amin. Ya saudara, hidup di dalam terangnya Tuhan. Saudara dan saya, kita ya saudara datang kepada Tuhan. Ada orang yang bilang gini, Pak, ya saya gimana ya Pak ya? Ya saya masih ada masa lalu yang mengganjal, masih ada masalah yang mengganjal. Ya saya ya mau datang kepada orangnya, tapi kayaknya orangnya sudah tidak memperdulikan saya. Ada orang yang ngomong begitu. Ya saya katakan kepada mereka, datang kepada Tuhan, selesaikan masa lalumu di hadapan Tuhan. Amin. Itu artinya apa saudara? Tidak menyembunyikan dosa. Saudara Bapak Ibu, hari ini datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh kita lupakan yang lalu. Katakan sama-sama, lupakan yang lalu. Ya saudara, kalau ada kesempatan menyelesaikan dengan sesama, selesaikan. Ya saudara, hari ini saudara Bapak Ibu, kita tidak mau hidup di dalam, saya tadi catat saudara Bapak Ibu, kita tidak bermain dua muka saudara. Karena apa saudara? Orang yang suam-suam kuku, orang yang setengah-setengah, Alkitab yang bilang bukan kata saya, Allah akan memuntahkannya. Tentunya kita tidak mau ditolak. Saudara dan saya, kita mau sempurna sehat, kita mau panjang umur, dan kita mau pesta di sorga bersama Tuhan Yesus. Amin. Siapa yang percaya suatu hari pesta kekal dalam kerajaan sorga, berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya catat di sini saudara, terang tidak perlu berteriak untuk terlihat, ia cukup menyala dan kegelapan akan tersingkir. Amin saudara. Saudara dan saya, kita anak-anak terang, saudara dan saya, kita nggak perlu katakan kepada semua orang ya bahwa ya saya terang, nggak perlu saudara Bapak Ibu. Melalui hidup kita, melalui hidup saudara dan saya yang sungguh-sungguh dalam kebenaran firman Tuhan, maka saudara Bapak Ibu, orang akan dengan sendirinya orang akan menyadari ya saudara, di luar akan melihat ya kalau saudara dan saya kita hidup di dalam perjuangan, hidup di dalam pertobatan setiap hari. Angkat tangan kanan, sama-sama katakan dengan saya, kebenarannya adalah saya hidup dalam pertobatan, oleh darah Yesus saya disucikan, masa depan saya pasti diberkati berhasil. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah seorang Paulus langsung menjadi penginjil yang luar biasa, membawa Injil kerajaan sorga ya saudara di seluruh dunia ini? Enggak saudara. Kalau saudara Bapak Ibu ingat, ini kan pelajaran sekolah minggu ya. Siapakah Paulus sebelumnya? Paulus adalah seorang penjahat. Paulus adalah seorang yang bernama Saulus. Waktu namanya masih Saulus, dia sangat-sangat alergi sama orang-orang percaya. Dia sangat-sangat membenci orang-orang percaya. Tapi di perjalanan ke Damsyik, nggak main-main saudara. Yang menjumpai langsung yang menciptakan langit dan bumi saudara. Namanya Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menjumpai Paulus, ya, ada proses, ada masa di mana Paulus tidak berdaya. Tidak berdaya gimana Pak Pendeta? Kan gak bisa ngelihat Paulus. Paulus tidak bisa melihat. Paulus tidak bisa ya saudara mengetahui tentang apa yang ada di depannya. Dia tidak bisa melihat. Tapi ada masa juga di mana hatinya dipulihkan Tuhan. Amin. Siapa yang mau mengalami pemulihan dari Tuhan? Katakan saya. Amin. Ya saudara. Saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang gak bisa tanpa Tuhan. Saya percaya saudara Bapak Ibu, kalau saudara dan saya kita terus mendekat kepada Tuhan, hidupmu dipulihkan. Ketika ada pemulihan hidup, saudara Bapak Ibu, di sanalah ada sukacita, di sanalah ada berkat yang luar biasa, di sanalah karirmu akan naik. Katakan amin. Di sanalah kesembuhan pasti akan terjadi. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah Petrus langsung tiba-tiba menjadi yaitu gembala ya pertama gereja mula-mula? Enggak saudara Bapak Ibu, kita tahu semua ya, apa yang terjadi pada hidupnya Petrus. Lagi-lagi ini pelajaran sekolah minggu lagi. Berapa kali Petrus menyangkal? 3 kali. Yesus menatap Petrus waktu dia menyangkal 3 kali. Yes, tapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus wah kamu dihukum dan lain-lain. No, saudara Bapak Ibu. Tapi melalui Roh Kudus Allah, ya Petrus mengalami kesadaran penuh bahwa dia sudah melakukan kesalahan, dia tinggalkan kelemahannya, dia perbaiki kesalahannya, dan dia mau sungguh-sungguh dipulihkan. Katakan amin. Inilah kebenaran yang sesungguhnya. Iblis itu mau berbicara kepada orang Kristen supaya orang Kristen bertobatnya ditunda. No, itu bukan kebenaran. Tapi ketika saudara dan saya hari ini tidak menunda pertobatan, itu kebenaran yang sesungguhnya. Amin.
Kebenaran yang sesungguhnya adalah kita meninggalkan masa lalu. Kita menatap masa depan dan kita berjalan menuju masa depan itu bersama dengan tangan Tuhan. Saudara dan saya, kita akan berkemenangan bersama dengan Tuhan. Ada darah Yesus menyucikan, menguduskan, menyembuhkan, mengadakan mujizat bagi saudara dan saya. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Ada masa di mana Petrus dipulihkan waktu dia bertobat. Ya saudara pernah dengar di firman Tuhan atau mungkin sudah pernah baca, Petrus berjalan di depan orang sakit. Petrus belum berdoa untuk orang sakit itu, bayangannya tok menyembuhkan orang sakit itu. Orang Jawa bilang bayangannya tok. Bayangannya doang, saudara. Petrus belum menjamah orang sakit itu. Bagaimana mungkin orang yang pernah menyangkal 3 kali, tapi Tuhan beri kuasa yang luar biasa. Karena di sana ada perubahan hidup. Katakan amin. Di sanalah kebenarannya, saudara dan saya, kita harus miliki. Amin. Saudara dan saya, ya saudara, firman Tuhan berkata di Kisah Para Rasul, Petrus berkhotbah di depan 3.000 orang. Dan 3.000-3.000-nya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan itu saja, memberi diri untuk dibaptis. 3.000-3.000-nya loh saudara Bapak Ibu. Bukan karena Petrus, bukan karena kekuatannya, bukan karena yaitu kebaikannya Petrus, tapi karena Tuhan baik. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, karena Tuhan baik, saya pasti diberkati. Amin. Ya saudara, bicara baptisan, ya saudara, Petrus membaptis 3.000 orang. Nanti hari Jumat tanggal 6 ada baptisan selam. Saudara Bapak Ibu yang belum memberi diri dibaptis, mari beri dirimu dibaptis. Menjadi warga sorga, ciptaan yang baru, sehat sempurna, diberkati berhasil. Tuhan pulihkan hidupmu, Tuhan sembuhkan, bahkan Tuhan berkati. Apapun yang saudara dan saya kerjakan, diberkati berhasil. Sembuh, sehat sempurna, berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ada seorang laki-laki, saudara, dia datang dari Toraja, ya saudara, dia datang saudara dari jauh saudara, dan dia datang ke baptisan. Sebenarnya bukan untuk dibaptis, ya saudara. Dia datang saudara pada saat itu untuk mencari gembala sidang. Ya, mana Pak Riaji? Katanya gitu saudara. Ya, ada apa gitu saudara. Banyak orang yang bertanya, saya mau menantang dia. Waduh saudara. Ya, ini waktu datang matanya merah, ya saudara. Suaranya menggeram gitu saudara. Oh, ada di dalam di kolam baptisan. Masuk aja di dalam ya. Orang-orang menyuruh, silakan masuk aja ke dalam. Ya, di dalam ada baptisan, karena di dalam ada baptisan. Tidak mau, saya tunggu di lobi. Oh, enggak apa-apa, masuk aja ke dalam. Katanya cari Pak Riaji. Akhirnya saudara Bapak Ibu, karena dia juga di lobi membuat kacau, ya akhirnya rame-rame saudara, bukan sama pengerja, sama jemaat, sesama jemaat saling bekerja sama. Ya saudara, memegang tangan orang itu, akhirnya orang itu dibawa ke dalam, ya saudara, dan mereka punya tujuan supaya mereka sudah tahu bahwa ternyata orang ini ya bukan ya seperti manusia pada biasanya, ya saudara, orang pada biasanya, karena kalau orang biasanya tentunya suaranya tidak seperti suara harimau saudara yang sedang mengeram. Ya, kalau orang yang kurang beres kan pasti saudara bisa lihat saudara ya, matanya merah, ya attitude-nya tidak jelas. Ya, ketika sampai di pinggir kolam semakin ketakutan karena dia melihat api, panas. Dia menunjuk ke arah kolam, panas, api. Kenapa? Karena setiap kali sebelum baptisan dimulai, kolam baptisan itu diurapi dengan minyak urapan. Katakan amin. Kuasa ilahi, ya, sehingga semua yang dibaptis itu menjadi ciptaan yang baru. Katakan amin. Secara rohani, tentu kita tidak bisa melihat dengan kasat mata, ya saudara Bapak Ibu. Secara roh pun saudara dan saya suatu hari kita akan dibangkitkan, terbang ke sorga. Amin. Tubuh yang fana ini nggak akan ikut ke sorga, ya saudara. Baju saudara yang mereknya Gucci nggak akan naik ke sorga, saudara. Ya saudara. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, ya saudara, ketika saudara dan saya hari ini, ya saudara, hidup di dalam terang itu tidak bisa bersatu dengan gelap. Itu sebabnya orang ini yang dikuasai kegelapan melihat kolam renang itu dia lihat api. Kenapa? Karena dikuasai kegelapan, namanya jemaat Tiberias. Ya saudara, orang yang seperti ini, sama jemaat, ayo kita lempar aja, kita cemplungin aja. Ya, dipegang tangannya kanan kiri, ya saudara, badannya dipegang juga, ayo kita lempar yuk, 1, 2, padahal gak ada yang nyuruh saudara. Emang jemaat aja saudara. Ya mereka tuh kayaknya seneng gitu ya. Oh iya, supaya diberkati, 2, 3, nyemplung, biur, haleluya.
Ya, udah masuk orang ke dalam kolam renang, saudara, dia keluar dari air, ya, dan mulai di sana dia manifestasi. Apa yang terjadi, saudara? Dia mulai gerakan-gerakan harimau. Dia mulai mengeram lebih keras lagi. Wah, suaranya suara harimau. Matanya makin merah lagi. Ya, dan saudara, gembala sidang mengatakan bawa orang itu lebih mendekat dan diurapi, ya saudara, diciprati dengan minyak urapan dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa gelap roh jahat dihancurkan. Segala kegelapan, kuasa gelap dihancurkan, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya saudara, setelah diurapi dia dengan kuasa minyak urapan, dibaptis, gembala sidang berkata, saya masih ingat, ya, tenggelamkan yang lama. Dalam hati saya, wah, ini dia nih. Jadi ditenggelamin sampai yang lama, ya sudah. Sampai akhirnya kakinya sudah kelihatan ada kode, ya tidak, ampun katanya gitu, saudara. Dan akhirnya kembali keluar dari air, matanya sudah tidak merah lagi, saudara. Orangnya lemes. Badannya, tubuhnya menjadi lemas, matanya tidak merah lagi, suaranya tidak mengeram lagi, dan ia mendekati gembala sidang, justru dia menangis. Dan akhirnya dia berbicara sebagaimana manusia pada umumnya. Dia bercerita bahwa sebenarnya dia tidak mau melakukan semua yang jahat. Dan akhirnya pada saat itu, ya saudara, dia cerita tentang latar belakangnya, tentang keluarganya, tentang kehidupannya, bahwa semenjak kecil dia sudah diserahkan kepada kakeknya, karena kakeknya adalah seorang yang belajar ilmu-ilmu kegelapan, dan dia juga ada sakit hati di dalam masa kecilnya. Dia kecewa kepada orang tuanya. Itu sebabnya, saudara Bapak Ibu, kita harus jaga hati kita. Amin. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena hati sumber apa? Sumber hidup. Kalau mau hidup, mau lihat masa depan yang indah, jaga hatimu. Katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, jaga hati. Amin. Orang-orang yang hidup dalam kebenaran terang firman Tuhan, saudara Bapak Ibu, adalah orang-orang yang mau memberi rela hatinya kepada Tuhan untuk dipulihkan. Katakan amin. Karena ketika hatimu sehat, ketika hatimu sembuh, saya percaya, maka saudara Bapak Ibu, dampaknya adalah, saudara, bagi Tuhan berkat itu ujung kuku. Tapi kalau saudara dan saya jaga hati, di sana berkatmu diberikan Tuhan, kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi bagi orang-orang percaya. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, sama-sama kita lihat firman Tuhan. Hidup anak-anak terang. Anak-anak terang memancarkan kasih dan kebaikan. Sama-sama katakan dengan saya, kasih dan kebaikan. Amin. Sama-sama kita lihat Alkitab kita. Markus 5:16. Alkitab katakan kepada saudara dan saya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Sama-sama katakan dengan saya. Angkat tangan kanan saudara. Sama-sama katakan dengan saya, terang Tuhan bercahaya di dalam hidup saya. Amin. Demikianlah terangmu bercahaya, tapi bukan dibuat-buat, saudara Bapak Ibu. Karena apa, saudara? Terang Tuhan, terang Kristus ada pada saudara dan saya, maka itu akan terpancar dengan sendirinya ketika engkau dan aku taat dan setia mengikuti kehendak Tuhan. Kalau saudara Bapak Ibu kita melakukan yang benar, kita berusaha untuk melakukan yang baik, berusaha untuk melakukan kehendak firman Tuhan, saya percaya terang itu akan terpancar dengan sendirinya tanpa dibuat-buat. Katakan amin. Ya saudara, itu sebabnya saudara Bapak Ibu, seperti yang tadi saya sebutkan di poin yang pertama, ya saudara, anak-anak Tuhan hidup dalam terang kebenaran, ya saudara, tidak palsu, tidak perlu membuat-buat. Saudara dan saya, kita punya Allah yang hidup. Katakan amin. Maka ketika saudara dan saya hari ini datang pada Tuhan, sungguh-sungguh mau melakukan kehendak Tuhan, percayalah, terangmu bercahaya di keluargamu, terangmu bercahaya di usaha bisnismu, terangmu bercahaya di karirmu. Katakan amin. Ketika terang Tuhan bercahaya pada karirmu, pada pekerjaanmu, engkau dan aku, kita melihat promosi dari Tuhan, kita melihat jabatan yang naik, saudara melihat berkat Tuhan yang bertambah, saudara melihat usaha yang terus berkembang ke kanan ke kiri. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, itu sebabnya saudara Bapak Ibu, jangan tahan untuk melakukan yang benar, jangan tahan untuk melakukan yang baik. Ya, Alkitab katakan anak-anak terang itu memancarkan kebaikan, memancarkan kasih. Amin. Kalau ada yaitu kehendak Tuhan di hatimu, jangan tahan. Ya, saudara, melakukan segala yang baik, jangan tahan.
Seperti yang tadi saya sampaikan, jangan nanti aja Pak pas Paskah atau nanti aja Pak pas Jumat Agung. Saudara Bapak Ibu, waktu hari ini tanggal 1 Maret dengan waktu Jumat Agung atau Paskah atau nanti di bulan Desember di saat Natal, itu waktu berbeda Saudara Bapak Ibu. Hari ini saudara dan saya, mari jangan tahan untuk melakukan yang baik. Katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, jangan tahan melakukan yang baik. Amin. Ya sudah, jangan tahan melakukan yang baik. Kalau memang harus WA orang tuamu, WA sekarang, jangan tunggu besok. Kalau memang hari ini harus tanya apa kabar kepada mamamu, jangan tunggu minggu depan. Tanya mamamu hari ini, apa kabar mama? Amin. Kalau memang engkau harus berkomunikasi dengan anakmu hari ini, jangan tunggu nanti bulan depan. Karena belum tentu hari ini dan bulan depan itu hari yang sama. Halo? Iya saudara. Kalau hari ini engkau harus menghubungi anak-anakmu, hubungi mereka. Jangan tunggu minggu depan, jangan tunggu bulan depan. Karena saudara Bapak Ibu sekali lagi, kita tidak tahu tentang hari esok. Ya saudara, hidup manusia itu seperti uap, bukan kata saya, kata Yakobus. Yakobus pasal 4 ayat 14. Ya, saudara pernah lihat uap itu sangat cepat, beberapa sepersekian detik. Ya, uap itu kelihatan lalu lenyap, saudara Bapak Ibu. Itulah hidup manusia. Saudara dan saya hari ini, selama kita diberi kesempatan untuk saudara dan saya kita ada di dunia ini, mari kita jangan tahan kebaikan. Amin. Jangan tahan untuk apa saudara memancarkan kasih Kristus Tuhan. Bukan karena kuat gagah saudara dan saya. Itu sebabnya ada orang yang bilang, Pak saya nggak tahu, saya nggak ngerti bagaimana saya harus. Itu sebabnya kita doa minta pada Tuhan. Tuhan ya pakailah hidupku menjadi alatmu yang tangguh. Katakan amin. Ya sudah, gembala sidang saudara dan saya selalu berdoa demikian. Pakai hidup kami Tuhan menjadi alatmu yang tangguh. Ya menjadi apa saudara? Menjadi memancarkan kasih bagi siapapun orang yang ada di sekitar saudara dan saya. Kadang-kadang saudara, perkara kecil, perbuatan kecil tapi dampaknya besar. Saudara dan saya kita tidak pernah tahu. Amin saudara. Saudara pernahkah sadar senyummu akan memberkati setiap orang yang ada di sekitarmu? Saudara gak ngomong apa-apa, cuma senyum. Iya, saya cuma senyum, saudara, cuma senyum. Saudara pulang dari gereja, saudara papasan dengan jemaat lain, saudara tidak mengenal mereka, mungkin saudara tidak bertegur sapa, tapi saudara senyum kepada mereka. Orang yang tadinya mau masuk ke gereja, mereka mungkin banyak pikiran, tapi ketika melihat senyum saudara dan saya, mereka melihat ada harapan dari Tuhan bagi hidup mereka untuk menerima, meraih berkat, meraih mujizat yang luar biasa daripada kerajaan sorga. Yang percaya boleh berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Ya saudara, itu sebabnya saudara Bapak Ibu, ya mari sama-sama saudara dan saya, yuk kita lihat sama-sama saudara, Markus 14, kita lihat ayat 6, lalu kita lompat ayat 8 dan 9. Ini adalah salah satu contoh di mana ada seseorang, yaitu tepatnya seorang wanita yang datang kepada Yesus, perbuatannya dianggap sepele, ya dianggap kecil, ya tapi apa yang dia lakukan itu sangat-sangat berharga di hadapan Tuhan. Markus pasal 14 ayat 6, lalu lompat ke 8 dan 9. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Ya, tahan di sana saudara Bapak Ibu, kita lihat. Yesus berkata, ya orang ini telah melakukan perbuatan yang baik kepadaku. Perbuatan baiknya itu apa sih? Pastikan tanda tanyanya itu. Kita lihat ayat 8 dan 9. Yuk kita sama-sama perhatikan. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Ayat 9, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Amin saudara. Ayat 8 boleh kembali lagi. Kita lihat sama-sama saudara. Ya, ayat 8 dikatakan di sana, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Jadi ternyata perbuatan baiknya seseorang ini saudara, kalau saudara nanti baca lengkap di rumah, ada seorang wanita bawa minyak, buli-buli minyak. Ya saudara, buli-buli minyak yang dibawa ini, itu diprotes, itu dikritik sama murid-muridnya Yesus. Untuk apa sih bawa buli-buli minyak? Itu kan pemborosan, bisa dijual, nanti uangnya bisa dibagi pada orang miskin. Ya saudara, ternyata saudara itu adalah akal-akalannya Yudas. Itu adalah orang-orang yang memikirkan yaitu kepentingan sendiri. Sebenarnya bukan untuk yaitu orang-orang yang miskin sebenarnya, tapi dia mau mengambilnya dan dia melakukan untuk kepentingan hidupnya sendiri. Ini hari ini saudara dan saya, kita diingatkan oleh firman Tuhan. Saudara dan
saya, mari saudara dan saya, kita berjuang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Tinggalkan yang lalu, mari kita bersungguh-sungguh di dalam integritas hidup kita. Kita nggak perlu validasi dari orang. Saudara dan saya, ya repot saudara, capek. Kalau saudara hidup dari validasi orang, saudara capek saudara. Ya, yang terutama adalah saudara dan saya, kita berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Kalau hidupmu berkenan di hadapan Tuhan, ayat firman Tuhan yang tadi firman Tuhan kita sudah baca, Matius 5 ayat 16. Terangmu bercahaya. Katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya. Terang Tuhan bercahaya di dalam hidup saya. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh ikut dalam kebenaran firman Tuhan, saya percaya orang akan melihat. Orang akan apa saudara? Orang akan melihat pancaran kasih Kristus di dalam hidup saudara dan saya. Dan kita gak perlu sibuk untuk apa? Wah gimana ya caranya ya bikin supaya ya hidup saya jadi gini. Dilihat orang keren, dilihat orang luar biasa, dilihat orang begini dan begitu. Saudara Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang hidup. Katakan amin. Saya percaya kalau Tuhanmu hidup, bisnismu maju, berhasil. Saya percaya kalau saudara dan saya, kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, Allah yang hidup akan mengangkat karirmu. Yang sakit sembuh, saudara dan saya. Kita yang sungguh-sungguh mau berjuang dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara dan saya melihat berkat kebaikan Tuhan. Mujizat Tuhan, kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus berkata, tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Di ayat ke-8 tadi dikatakan demikian. Ya, ini artinya apa saudara? Yesus adalah Tuhannya saudara dan saya. Tuhan Yesus aja diurapi. Masa kita enggak? Kalau bahasa sehari-harinya kan begitu ya saudara ya. Yesus saja diurapi ya. Saudara lihat di Alkitab saudara. Saudara yang bawa Alkitab buku, saudara akan lihat judul perikopnya di Markus 14 itu saudara. Judulnya adalah Yesus diurapi. Jadi hari ini saudara Bapak Ibu, jika ada saudara kita sesama kita bertanya, kenapa sih kok dikit-dikit minyak urapan? Kenapa sih kok dikit-dikit minyak? Katakan kepada mereka dengan kasih, dengan senyum, Tuhan Yesus aja diurapi. Masa kita sebagai pengikut Yesus, if you say that you are Jesus followers, kalau saudara katakan saudara pengikut Yesus, maka kita ikuti apa yang Yesus lakukan. Yang setuju bilang amin. Dia, Tuhan Yesus dibaptisnya gimana? Tuhan Yesus dibaptisnya dibaptis diselam, amin saudara. Artinya masuk tenggelam ke dalam air, ikuti apa yang Yesus kerjakan, katakan amin. Jadi hari ini saudara Bapak Ibu, semua jawabannya ada di firman Tuhan. Sikap hidup anak-anak terang. Ya, yang pertama saya catat, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Menjadi pembawa damai, mengasihi bahkan ketika sulit. Saudara Bapak Ibu, kita tahu ya hidup dunia ini seperti yang tadi saya sampaikan saudara Bapak Ibu, dunia ini adalah dunia yang jahat. Tapi saudara dan saya tidak perlu ikut-ikutan jadi jahat. Perempuan ini, wanita ini membawa dengan tulus hati minyak untuk mengurapi Yesus sebagai persiapan penguburannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajar gereja Tiberias, orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan, mati di dalam Tuhan harus diurapi. Katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya harus diurapi. Amin. Ketika saudara dan saya kita diurapi, ada roh Tuhan ada pada kita, saudara dan saya, kita hidup dalam nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Apa yang diajarkan oleh gembala sidang saudara dan saya, ya mari kita selalu belajar memiliki hati yang legowo dalam hidup ini. Belajar berbesar hati dalam segala hal. Jangan bersungut-sungut, tetapi mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Itulah kehendak Tuhan. Kita hidup dalam kasih kuasa mujizat Tuhan. Katakan amin. Saudara dan saya, kita yang datang pada Tuhan dengan syukur. Ada orang yang maaf ya saudara ya, kalau ketemu sama orang, ngobrol sama orang, kayaknya bawanya hawanya panas, ngobrolin yang diobrolin, kayaknya hal-hal yang bersungut-sungut terus. Hal-hal yang harusnya gini nih, ya harusnya gini, harusnya gitu. Maaf ya saudara, seakan-akan kayak dia yang paling benar seluruh dunia gitu saudara. Ada orang yang kadang harusnya begini nih, gini gak benar, harusnya gini, harusnya. Saudara Bapak Ibu, ketika saudara dan saya dituntun oleh Roh Kudus, diurapi oleh Roh Kudus, saudara dan saya akan mempunyai nilai-nilai kasih, nilai-nilai kebenaran. Amin. Nilai-nilai firman Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Jangan bersungut-sungut. Ya saudara, mengucap syukurlah senantiasa, rajinlah berdoa, tetaplah berdoa, teruslah berdoa. Saya percaya apa yang hari ini menjadi doa setiap saudara dan saya, Tuhan kabulkan, Tuhan berkati, Tuhan berikan, mujizat menjadi nyata bagi orang percaya. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, yang ketiga, hidup anak-anak terang berani menyatakan iman di dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Filipi 2, 14 dan 15.
Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ayat 15 kita baca sama-sama, rekan-rekan worship boleh bersama-sama. Kita bergabung di depan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Ya, saudara, sama-sama katakan dengan saya, bercahaya. Yes. Bercahaya bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Yesus ada di dalam saudara dan saya, maka kita boleh hidup di dalam terang. Dan kita boleh menjadi terang bagi tetangga, bagi kanan kiri, bagi depan belakang. Amin saudara. Saudara Bapak Ibu boleh membawa damai. Kita anak-anak yang membawa damai. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, pembawa damai sejahtera. Bilang sama kanan kiri saudara, kita pembawa shalom. Amin. Ya sudah, dimanapun saudara dan saya berada, kita membawa shalom. Ya sudah, kita membawa shalom. Kita nggak membawa orang jadi tegang, orang jadi apa, orang jadi susah, orang jadi sulit. Tapi melalui kasih Yesus di dalam hidup saudara dan saya, ada orang ditolong. Amin saudara. Ada hidup-hidup yang lain. Ya saudara, menerima keselamatan dari kerajaan sorga melalui hidup saudara dan saya, terang dunia. Amin. Menjadi terang berarti, saya catat di sini, berani menyatakan iman, tidak malu mengakui Yesus Kristus, tetap setia walau sendiri dalam perjalanan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya senang kalau ketemu orang yang nggak malu-malu ngomong, maaf ya saudara ya, puji Tuhan, semua karena Tuhan Pak. Nah gitu saudara. Ya sukses ya sekarang ya, berhasil ya usahanya ya, puji Tuhan Pak, semua karena kemurahan Tuhan. Saya senang sama orang yang nggak malu-malu gitu saudara. Iya saudara-saudara, dan saya kita tahu saudara, kita tinggal di di hari-hari ini, di mana mohon maaf saudara Bapak Ibu, ya dunia ini berusaha menggeser yang namanya keberadaan Tuhan ya dari tengah-tengah orang-orang hidup di dunia, termasuk orang-orang Kristen saudara Bapak Ibu. Itu sebabnya mohon maaf saudara Bapak Ibu, nanti kalau Natal, saya pernah ngomong ini saat Natal, saya tiba-tiba ingat saudara, kalau saudara ngucapin selamat Natal, lebih baik selamat Natal. Ya kadang-kadang ada orang Kristen mau keren ngucapinnya Merry Xmas ya, Merry Xmas. Xmas itu nggak ada artinya saudara Bapak Ibu. Huruf X, variabel X itu bisa berarti apa saja. Tahukah saudara, huruf X itu berasal dari mana? Kata apa? Berasal dari kata Christ. Christmas itu kan dibagi dua, Christ, Mass. Betul? Jadi satu kata Christmas. Christ itu artinya Kristus, Mass itu artinya orang banyak. Jadi artinya Kristus untuk orang banyak. Betul apa betul? Yesus lahir untuk orang banyak. Dia mencurahkan darahnya bagi orang banyak. Jadi jangan mau kita diajak-ajak ngucapin yang Christ diganti jadi X. Apa? Enggak ada maknanya. Dunia, itu yang tadi saya katakan saudara. Dunia ini berusaha menggeser keberadaan Christ, keberadaan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Makanya anak-anak di dunia ini, ya sudah mohon maaf, sudah kalau Natal, kebanyakan orang tua kalau meminta kado sama Santa Claus. Nanti Santa Claus kasih doa. Santa Claus itu manusia. Halo, dari kecil ya anak-anak saudara dan saya harus kita ajarkan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Terang Kristus itu minta kado sama Tuhan Yesus, bukan sama Santa Claus. Bilang amin dulu nih. Amin. Kalau ingin sesuatu, membawa doa kepada Tuhan Yesus, bukan Santa Claus. Santa Claus itu adalah ya saudara, tradisi dunia saudara. Saudara tahu nggak, kalau saudara baca sejarahnya di Google kan gampang. Ya saudara, berasal dari Eropa Santa Claus itu. Ya jangan tanya ya, opung Santa Claus itu namanya siapa Pak Pendeta? Saya juga nggak tahu ya saudara. Apalagi jangan tanya, Aha Margana Pak Pendeta. Saya juga nggak tahu saudara. Pokoknya dari dulu pokoknya Santa Claus gitu aja saudara. Iya saudara Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mengingatkan saudara dan saya. Mari ya kita berjuang sungguh-sungguh hidup masuk di bulan yang baru ini. Ya kita berjalan dalam terang. Angkat tangan kanan saudara. Sekali lagi sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau berjalan dalam terang.
dengan minyak dan anggur saya diurapi. Penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Saya diluputkan dari segala yang jahat. Saya diberkati. Penuh kemuliaan Tuhan. Diberkati berhasil. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara. Bersama-sama dengan ucapan syukur kita datang menyembah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk janji-Mu yang indah di dalam kehidupan kami. Dan kami datang menyembah Tuhan Yesus sesuai dengan kasih-Mu kepada hidup kami ya Tuhan Yesus. Seindah pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Mari bersama angkat tangan kita, pandang wajahnya, katakan, seindah pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depan. Kau mengurapi, Kau menyertai, Kau menuntun kami, Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Penuh kemuliaan, oh penuh kasih, penuh kuasa, kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Kita berikan tepuk tangan pujian yang paling meriah bagi Tuhan saja. Bersama, seindah pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku, penuh kemuliaan, bagai bintang di langit. Janji firman Tuhan, terang-Mu bercahaya. Amin. Pekerjaanmu diberkati, keluargamu diberkati, seluruh hidupmu diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala-galanya, Kaulah segalanya. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Dari dasar hati kita, semua yang bersyukur katakan, oh Yesusku, oh Yesusku, Kaulah segalanya. Sorak-sorai pujian yang terbaik bagi nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur kami menjadi milik-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kami sudah ditebus dari segala dosa, dari segala kegelapan. Hari ini kami ada di tempat ini semua karena kemurahan kebaikan Tuhan, bukan kuat gagah kami ya Tuhan. Hari ini kami mengucap syukur sebab firman Tuhan yang meneguhkan kami. Kami adalah anak-anak terang di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sehingga hidup kami boleh memancarkan terang kasih Kristus, bukan karena siapa kami, kebaikan kami, tapi Yesus yang menyertai kami. Urapi kami Roh Kudus, tolong kami Tuhan, agar kami boleh berjalan tetap sesuai dengan firman Tuhan, tidak ikut apa kata dunia, tidak ikut dengan apa yang hari ini dunia hadirkan, tapi kami tetap setia bersama dengan Tuhan Yesus sampai garis akhir. Kami menerima mahkota kehidupan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus
Yesus. Tolong kami Tuhan, maka dalam nama Tuhan Yesus berkati setiap rumah tangga, keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati saling mengasihi, mengampuni, saling setia. Berkati ya Tuhan anak-anak muda, diberkati pandai, cerdas, masa depannya indah. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk kasih pertolongan Tuhan, sehingga hari ini kami boleh masuk di minggu yang baru, bulan yang baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawa ucapan syukur, ucapan terima kasih kami untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, di dalam bentuk persembahan yang terbaik, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang janji memberkati lipat-lipat kali ganda. Kami tidak takut, kami tidak cemas, karena kami percaya kalau kami cari Tuhan, segala yang kami perlukan Tuhan tambah-tambahkan. Pekerjaan, karir, usaha keluarga kami dipelihara, tidak dirusakkan, sesuai janji Tuhan yang ada minyak dan anggur terpelihara sempurna. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Semua yang disayang Tuhan sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi bagi nama Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Terima kasih banyak buat persembahan yang Bapak Ibu telah berikan. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami punya iman dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus Kristus di dalam ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib menyelamatkan kami bersama keluarga sempurna sehat. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia. Benjolan menjadi sembuh, segala penyakit penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan kehidupan. Amin. Mari bersama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa, kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan kami dan keluarga kami setiap hari hidupnya di dalam kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, rukun damai. Berkat-berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah bagi keluarga kami. Oleh darah Tuhan Yesus kami dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Yesus kami adalah ciptaan yang baru, segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus. Oleh darah Yesus kami dikuduskan setiap hari, hidup dalam pertobatan. Kami tolak menipu, kami tolak mencuri. Oleh darah Yesus, bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia, kami tolak segala sakit penyakit aneh. Oleh darah Yesus, segala virus dihancurkan. Siapapun yang batuk dan flu berkepanjangan sembuh, sehat sempurna. Oleh darah Yesus, jantung kami sehat, paru-paru sempurna, ginjal sempurna, dari ujung rambut kepala sampai telapak kaki kami sehat. Dalam nama Yesus kami tolak operasi, kami tolak kelemahan tubuh. Oleh darah Yesus peredaran darah kami menjadi lancar. Kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah. Oleh darah Yesus mengalir di tubuh kami. Dalam nama Yesus empedu kami, lambung dan usus menjadi sehat, menjadi baru. Kami tolak sakit mah, kami tolak asam lambung, kami tolak sakit GERD, kami tolak sakit penyakit aneh, dipatahkan. Darah Yesus memberkati kami, kolesterol kami normal, gula darah normal, tidak katarak, tidak sakit pinggang, tidak sakit pundak. Siapapun yang frozen shoulder sembuh dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing kita boleh berdoa, minta kepada Tuhan Yesus. Saudara boleh katakan apa yang hari ini menjadi doamu. Jangan bimbang, tapi mintalah sepenuh hati. Katakanlah kepada Tuhan Yesus apa yang hari ini menjadi doa setiap saudara dan saya. Mintalah kepada Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati Pak Jonathan Asikin bersama keluarga, sehat, umur panjang, tegap sentosa. Ibu Kurnia Tansil, dalam nama Yesus sehat, panjang umur, sempurna sehat. Dalam nama Tuhan Yesus berkati Tuhan Yesus bulan ini. Kemarin bulan tanggal 28 Februari berumur 102, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur buat kasih dan kemurahan Tuhan. Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana terpelihara di padang gurun. Kami imani di akhir zaman kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya sempurna sehat. Dalam nama Yesus kami tolak miskin bangkrut. Kami tolak hutang-hutang lunas terbayar di bulan yang baru. Kami tolak bahaya celaka. Kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak segala fitnah atas keluarga, gereja dipatahkan. Darah Yesus tutup bungkus hidup kami. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga kami pesta di sorga. Perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, kami injak berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus, darah kehidupan, kebangkitan. Amin. Mari bersama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, kembali kita boleh angkat tangan Bapak Ibu. Kita bersyukur buat kasih Tuhan Yesus yang nyata bagi hidup Bapak Ibu. Angkat tangan kita. Tuhan
tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara Bapak Ibu, di dalam bait suci, di dalam bait Allah, di dalam bait Allah itu ada yang namanya kaki dian, saudara, atau menorah. Kaki dian tersebut, saudara, di atasnya itu ada api-api yang menyala. Ya, kalau saudara cari di internet, saudara bisa lihat, saudara, ya. Bagaimana api itu bisa menyala? Api itu bisa menyala karena ada minyak zaitun. Ketika ada minyak zaitun di atas menorah atau kaki dian tersebut di dalam bait Allah, maka api menyala. Dan ketika api menerangi, menyala, maka seluruh bagian ruangan di bait Allah, di bait suci itu menjadi terang. Katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, menjadi terang. Ketika kita diurapi, saudara dan saya, ada kuasa Roh Kudus, hidup kita menjadi terang. Amin. Tinggallah dalam terang Kristus, dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya jangan sampai tidak diurapi. Sekali lagi, ya saudara, jangan sampai tidak diurapi, bukan kata saya, tapi kata pengkhotbah 9 ayat 7 dan 8. Jangan sampai tidak ada minyak di atas kepalamu. Maka ketika ada minyak di atas kepalamu, perjalananmu beruntung dan berhasil. Rumahmu dijaga malaikat sorga. Orang tuamu diluputkan dari celaka bahaya. Tidak jatuh, tidak celaka, tidak terpeleset. Katakan amin. Anak-anakmu dijaga pasukan malaikat sorga. Masa mudamu diberkati, keluargamu diberkati. Amin. Mari sama-sama kita angkat minyak ini sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang mempunyai kerajaan sorga. Silahkan Tuhan Yesus memberkati kami menjadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus, mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak ini sesuai firman Tuhan, dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami disayang Tuhan Yesus. Kami menang atas segala yang jahat. Kami dijaga malaikat sorga. Dalam nama Yesus, mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening juga di tubuh. Saudara dan saya diurapi penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Warga sorga dijaga malaikat. Warga sorga tangan kita digandeng Tuhan Yesus. Suatu hari kita terbang pesta di sorga selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Selama kita di bumi, saudara dan saya berbahagia dalam berkat Tuhan. Apapun yang menjadi pokok doa umatmu dikabulkan Tuhan Yesus. Yang sakit sudah sembuh, yang lemah sudah kuat, yang terikat dilepaskan oleh darah Yesus, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah. Kasih sayang Tuhan, pertolongan, penyediaan, berkat kasih anugerah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak muda pandai, cerdas, masa depannya indah. Mereka yang mempersiapkan untuk ujian tengah semester diberkati berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Maka rumah tangga suami istri rukun damai, berkat-berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah ketika ada kasih mula-mula. Usahanya berhasil, pintu-pintu terbuka, karirnya naik. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarganya sembuh, sehat, dipulihkan, berbahagia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami masuk di bulan yang baru. Tuhan Yesus berkati perjalanan kami pulang dari tempat ini, Gereja Gading Nias, kembali ke tempat masing-masing dijaga malaikat. Kami tolak segala yang jahat, tidak jatuh, tidak celaka. Sepanjang minggu yang baru kami imani di dalam nama Tuhan Yesus. Mazmur 23 terjadi atas hidup kami. Kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti kami seumur hidup kami, dan kami akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan, dalam nama Yesus. Semua yang di live streaming dimanapun berada di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri sekalipun, diberkati Tuhan, berhasil, sempurna sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anakmu ya Tuhan Yesus yang beribadah, Pak Henry dan keluarga diberkati Tuhan, Bu Intan dan keluarga diberkati, berkati Pak Anggoro dan keluarga dalam berkat topangan Tuhan Yesus, Pak Boy dan keluarga diberkati berhasil, Pak Yobel dan keluarga diberkati, Pak Noldi dan keluarga diberkati, berkati Lina dan keluarga dalam nama Tuhan Yesus, Bu Deviana dan keluarga diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami
Kami berdoa, menyerahkan semua anak-anak-Mu, Tuhan berkati yang melayani pada hari ini dalam kasih sayang Tuhan. Semua worship team, semua event team, semua soundman operator media, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga yang bertugas di Gereja Gading Nias. Gembala sidang kami, Bu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang, tegap sentosa, bersama keluarga besar, berbahagia. Kami berdoa seluruh cabang gereja Tiberias Indonesia diberkati penuh kemuliaan Tuhan. Acara baptisan selam tanggal 6 Maret, Tuhan memberkati penuh kuasa mujizat, penuh kemuliaan Tuhan. Bersyukur untuk retret Pasutri 2026 yang telah Tuhan topang, telah Tuhan sertai. Tuhan berkati setiap pasangan-pasangan suami istri menjadi warga sorga di dalam nama Tuhan Yesus, berhasil, sehat panjang umur. Kami menyerahkan Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia dalam nama Yesus ada roh pertobatan, diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapak Dr. Benny Octavianus bersama dengan keluarga dalam berkat Tuhan Yesus. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat kasih sayang dari kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan yang membuat kita berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya melimpah memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang ke awan-awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa, keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Engkau lebih dari